Di sebuah tepi hutan, tinggal sebuah keluarga yang sangat sederhana, yang terdiri dari ayah si pencari kayu bakar, ayah si pencari kayu bakar, ibu. Ibu dan dua anaknya yang bernama Andi dan Dini. Dini. Andi, ada dan dua anaknya yang bernama Andi dan Dini. Suatu hari, seperti biasa, ayah akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ayah sudah menyiapkan kapaknya untuk membelah kayu, dan ibu menyiapkan bekal untuk ayah makan siang di hutan. Ayah pamitan kepada ibu dan kedua anaknya. Ayah berangkat dulu mencari kayu. Hati-hati di rumah ya, Andi, Dini, bantu ibumu mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kalau ingin bermain, jangan bermain terlalu jauh. Ayah memberi nasihat kepada kedua Ini anaknya. ibunya. Baik ya, ayah juga. Hati-hati di jalan dan cepat pulang ya. Andi dan Dini bergantian mencium tangan ayah. Waalaikumsalam, Ibu, Andi, dan Dini menjawab. Ayah telah berjalan jauh di dalam hutan. Dia menemukan dahan-dahan kayu gelondongan berserakan, mungkin bekas penebang liar. Ayah segera mengumpulkan dahan-dahan tersebut dan mulai membelah kayu-kayu yang disuruh menggunakan kapaknya. Tiba-tiba, kapak terlepas dari pegangannya dan terlempar ke dalam danau. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ayah berdoa dalam hatinya. Kemudian ia berjalan ke danau dan berusaha mencari kapaknya dalam danau. Tapi tiba-tiba, ayah mendengar suara dari dalam danau. Ayah kaget sekali dan mencuri dari mana sumber suara itu. Suara apa itu? Adakah orang lain di sini selain aku? Ayah berteriak sambil mencari sekeliling. Kemudian muncul seekor ikan emas dari dalam danau. Ikan emas! Ini ikan emas! Ikan itu mendekati ayah dan bicara, "Mengapa kamu begitu bersih?" Siapa tahu aku bisa bantu? Tanya ikan itu lagi. Aku kehilangan kapakku. Tadi ia terlepas dan jatuh ke danau. Sedangkan tanpa kapak itu, aku tak bisa membelah kayu untuk menjual ke pasar. Aku tidak tahu bagaimana aku harus mencari uang tanpa kapak itu. Ayah bercerita dengan sedih. Oh, begitu. Biar ku bantu mencari kapakmu. Ikan mas itu langsung menyelam ke dalam danau. Dan beberapa lama kemudian, ia
sambil membawa sebuah kapak yang terbuat dari emas. Ini aku temukan kapakmu, teriaknya sambil melempar kapak itu kepada ayah. Ayah sangat gembira karena kapaknya ditemukan. Tapi ketika kapaknya terbuat dari emas, ayah merasa sedih dan berkata kepada ikan mas, "Ikan, ini bukan kapak milikku. Kemudian kapakku terbuat dari besi, bukan dari emas." Kemudian ayah mengembalikan kapak emas itu kepada ikan. "Benarkah ini bukan kapakmu? Kalau begitu biar mencari lagi." Ikan mas kembali menyelam. Dan beberapa lama kemudian, ia muncul dan langsung melemparkan sebuah kapak yang terbuat dari perak kepada ayah. Sama seperti tadi, awalnya ayah sangat gembira menerima kapak dari ikan itu. Tapi begitu melihat kapak itu terbuat dari perak, ayah kembali murung. Ikan mas yang baik hati, ini juga bukan kapak milikku. Sudah kukatakan bahwa kapak milikku terbuat dari besi dan juga sudah usang, bukan terbuat dari perak. Ayah pun segera mengembalikan kapak perak itu kepada ikan mas. "Baiklah, aku akan mencarinya lagi." Ikan mas itu kembali menyelam ke dalam danau. Setelah agak lama menyelam, ikan mas itu muncul dan membawa sebuah kapak yang langsung dilemparkan ke arah ayah. "Inikah kapak?" Ayah langsung mengenali kapak itu sebagai kapak miliknya. Kapak terbuat dari besi yang sudah usang. "Ya, inilah kapak milikku yang terlempar tadi," kata ayah girang bukan main. "Terima kasih ikan baik hati, kamu telah menemukan kapak saya. Sekarang, saya akan kembali membelah kayu," kata ayah sambil segera beranjak pergi. "Tunggu!" teriak ikan menghentikan langkah ayah. Ayah berhenti dan membalikan badan. Merasa heran, ada apa ikan mas memanggilnya lagi? "Kamu adalah seorang yang sangat jujur. Maka itu, aku hadiahkan kedua kapak ini untukmu sebagai hadiah dari kejujuranmu." Asik. Setelah berkata demikian, ikan mas langsung menyelam ke dalam danau dan tak muncul-muncul lagi. Ayah tertegun sesaat, tak sempat mengucapkan terima kasih kepada ikan yang baik itu. Kemudian ia mengambil kapak emas dari kapak perak itu dan menyimpannya di dalam kantongnya. Dalam hati, ia bersyukur kepada Allah atas rahmat dan rezeki yang ia terima hari ini. Sekarang sesi tanya jawab. Saya punya 5 pertanyaan dan 5 hadiah. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Apakah judul cerita yang saya bawakan tadi? Namanya siapa? Dari kelas? Nafisa dari kelas 9 dia akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah judul cerita yang saya bawakan tadi? Ya. Betul. Tepuk tangannya. Selamat untuk Nafisa kelas 9 dia. Terima kasih. Itu. Pertanyaan kedua. Di manakah latar cerita tersebut? Yang tahu angkat tangan. Di mana latar cerita? Di mana? Maju. Ayo maju, sini. Di mana latarnya? Ada danau, ada pepohonan. Di manakah itu? Yang tahu angkat tangan. Mbak, ini silakan. Namanya siapa? Yusuf. Dari kelas 7A. Yusuf dari kelas 7A akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di manakah latar cerita tersebut? Betul. Selamat untuk Yusuf kelas 7A.
Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut? Ayo, siapa? Siapa? Langsung maju ke depan sini. Ayo maju ke depan. Dua di sini. Oke, nanti ini saya kasih pertanyaan lain lagi ya. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut? Ya, betul. Dari siapa namanya? Andi ini dari kelas 7H. Terima kasih ya. Sekarang siapa namanya? Putri dari kelas? Putri dari kelas 7D. Apakah yang dihadiahkan ikan mas kepada ayah karena kejujurannya? Iya, betul. Tepuk tangan. Selamat ya. Pertanyaan kelima. Menurutmu, apakah pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Pesan moral apa yang kalian dapatkan dari cerita tadi? Ya, langsung aja. Ayo sini. Kita dari kelas 9D akan menjawab pertanyaan nomor 5. Menurutmu, apakah pesan moral yang terkandung dalam cerita tadi? Seorang penebak kayu yang hidupnya tidak kaya, namun memiliki kejujuran akhirnya mendapatkan ganjaran yang tidak terpikirkan. Melalui kebaikan seekor ikannya, penebak kaya akhirnya diberi benda yang sangat berharga, yaitu 2 buah kapak. Namun, kapaknya terbuat kapak biasa karena terbuat dari perak dan emas. Itulah hasil dari kejujuran sang penebak kayu pada ikan. Ya, dongengnya sudah selesai ya. Sudah. Oke, semuanya bertepuk tangan. Lebih keras lagi. Ayo lebih keras lagi. Oke, terima kasih untuk kelas 9A. Jadi nanti